Bu Ari, Bu Ari, Bu Ari, monitor Bu Ari. Bu Ari. Bu Ari, sudah diserahkan ke moderator, Bu Ari? Coba ulangi karena tidak terdengar. Di unmute itu. Pada Bapak Andin, Bapak Saifuddin bisa memulai acara untuk memandu kegiatan berikutnya. Sampai Ya, acara kita lanjutkan langsung ke workshop ya, diserahkan kepada moderator. Silakan moderator kita hari ini Pak Andin ya, Pak Safiyuddin SEMM. Silakan untuk diambil alih Pak Safiyuddin. Suara Pak Safiyuddin masih termute ini. Bu Jaila, boleh minta tolong dibuka mute-nya? Oke, sudah seperti Pak Safiyuddin. Bu Marcella, Pak Safiyuddin, Endin Safiyuddin, Pak. Bu, tolong dibuka. Sudah ya? Terdengar? Sudah terdengar? Oke, sudah terdengar, Pak. Oke, baik. Tadi belum bisa. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan opening ceremony untuk hari pertama ini, maka kita untuk berikutnya akan langsung masuk ke dalam pemaparan materi untuk hari pertama. Seperti yang sudah disampaikan di dalam undangan bahwa kegiatan workshop kali ini kita nanti akan dibagi menjadi 3 bagian atau 3 hari. Ya, 3 hari, hari pertama hari ini, besok, dan nanti lusa. Mohon maaf sebelum kita mulai. Salam hormat saya kepada Ketua MGM Ekonomi yang kami hormati yang sudah memprakarsai kegiatan ini. Yang kedua, kami hormati adalah Kepala LPPM Unis Tangerang, Bapak Budaya Latif Konsina, Bapak Pemateri atau penyaji, Bapak Dr. Husaini, dan Ibu Marcella, aktivis atau akademisi dari Unis, serta teman-teman sekalian peserta workshop daring untuk pelatihan karya ilmiah atau artikel ilmiah. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai, saya akan sedikit membacakan dulu berkaitan dengan biografi atau kurikulum vitae untuk pemateri yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Husaini, SDMD dan MAK. Bisa jelas terdengar? Maaf. Terdengar, Andin. Oke, baik. Beliau dilahirkan di Jember 6 April 1970. Nomor HP-nya nanti bisa kontaknya di 0813 89
821777. Karena ini banyak, saya akan skip saja. Pendidikannya adalah S1. Ternyata beliau adalah merupakan alumni dari UNIS Tangerang, ya, di FKIP UNIS dengan gelar SPD di tahun 91 sampai 96. Meraih gelar S2 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan gelarnya MSc di tahun 2000 sampai dengan 2020-2024. Tidak hanya di S2 MSc-nya, beliau juga melanjutkan di MAK-nya untuk mengambil MAK dari UBL, Universitas di Luhur, ya, Fakultas Ekonomi di tahun 2019 sampai 2021. Dan beliau sudah menempuh gelar doktornya D3, doktor S3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pajajaran. Ternyata sudah cukup lama juga dari 2011 sampai dengan 2017. Oke, ini pendidikannya. Yang berikutnya adalah daftar riwayat pekerjaannya. Sangat cukup banyak ini. Saya akan ambil beberapa saja. Beliau dari 2017 sampai dengan sekarang itu menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Pendidikan di UNIS. Dan beliau telah mengabdi di UNIS dari tahun 1997. Pernah juga menjadi kepala SPP UNIS dan bergabung di LPPM UNIS. Beliau masuk dalam seorang peneliti. Untuk kegiatan penelitiannya sangat luar biasa, ada banyak. Saya mencatat ada sekitar 20 penelitian yang beliau sudah lakukan. Dimulai dari tahun 2006 ini Pak Husaini dan tim konsultan penyusunan village planning atau FP dan detailing engineering design di Nangro Aceh Darussalam mulai dari 2006 sampai dengan terakhir 2021. Pak Husaini beserta Pak Bambang dan Mbak Diansa berbicara tentang ketimpangan pendapatan Indonesia dengan STEM. Itu penelitiannya. Kita lihat sekarang kegiatan penyusunannya juga sudah cukup banyak, luar biasa ini. Publikasi ilmiahnya, saya tadi sempat menghitung, ada sekitar 19 publikasi ilmiah yang telah beliau lakukan atau sudah publikasikan. Sama dimulai dari tahun 2006 sampai dengan 2021. 2006 tentang mengukur kinerja keuangan Kabupaten Tangerang. Sampai dengan 2021 ini aja sudah 2 publikasi ilmiah yang beliau sudah lakukan. Pertama tentang improving student performance from the expectation and quality of learning. Yang kedua adalah tentang profesional. Ini publikasi ilmiah yang telah beliau lakukan. Selain itu, beliau memang sangat luar biasa, produktif sekali, dan telah menyusun buku. Bukunya sudah ber-ISBN. Kalau saya lihat ada sekitar 3 buah buku yang sudah beliau karang atau beliau terbitkan. Yang ini 3-3-nya udah ber-ISBN. Pengalaman organisasinya cukup banyak sekali dari 2002 sampai dengan 2018. Itu barangkali sekelumit tentang kurikulum vitae dari Bapak Doktor kita, Bapak Dokter Husaini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan sepenuhnya waktunya untuk Bapak Dr. Husaini, kurang lebih sampai dengan pukul 12.00. Nanti kita akan bagi dengan 2 season. Season pertama tentang pemaparan, nanti kita akan ada tanya jawab. Materi yang pertama untuk hari ini berkaitan dengan pengenalan dan penyusunan artikel ilmiah. Manuskripnya diambil dari PTK. Itu yang kami paparkan. Selebihnya waktu sepenuhnya kami
kepada Bapak Dokter kita, Bapak Dokter Hussein. Mangga dipersilakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Safiuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala LPP Munis Tangerang. Alhamdulillah beliau tadi sudah memberikan arahan ya dan support kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua MGMP Provinsi Banten, Ibu Jamilah SEMSI, dan para pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati moderator Pak Ndin Safiuddin SEMM. Yang saya hormati para peserta ya, workshop pelatihan daring dan pendampingan penulisan artikel ilmiah. Ini sebenarnya untuk umum sebenarnya ya, bukan hanya guru ya. Mudah-mudahan sih nanti bisa kita simak secara bersama-sama. Kemudian saya juga berterima kasih kepada kolega saya, wabil khusus Bu Marcella, yang teman diskusi juga ini di kampus ya, terkait dengan salah satu kegiatan itu. Dan terakhir saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MGMP Provinsi Banten ini yang telah merespon ya dari kegiatan ini, dan ini merupakan pengurus baru. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal untuk aktivitas kegiatan MGMP yang bisa dimanfaatkan oleh semua guru ekonomi khususnya dan guru secara umum baik di tingkat lokal di Banten maupun di tingkat nasional. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya tidak akan mengajari ya, nanti mungkin kita banyak diskusi saja dengan Bapak Ibu. Saya hanya memandu dengan slide yang sudah kami buat, nanti juga bisa di-share kepada Bapak Ibu semua terkait dengan penulisan artikel ilmiah ya. Jadi kalau kita bicara artikel ilmiah itu merupakan bagian dari karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu sangat banyak bentuknya. Ada bentuknya artikel ilmiah, ada bentuknya buku, ada bentuknya buku ajar, ada modul, ada penelitian dan sebagainya. Nah, artikel ilmiah sendiri nanti juga dibagi-bagi ya, sangat banyak sekali. Nah, ini adalah merupakan bagian kecil yang bisa kita lakukan gitu ya di sela-sela aktivitas kegiatan kita semua. Bapak Ibu sebagai guru, mungkin sebagai dosen atau mungkin sebagai mahasiswa yang bisa meluangkan waktu ya minimal sebenarnya satu hari kalau mau 1 jam, kalau tadi disampaikan oleh Pak Hudaya itu bisa jadi Bapak Ibu ya, pengalaman kami juga begitu. Hanya kadang-kadang kita biasanya agak susah meluangkan waktu. Baik Bapak Ibu semua, saya mau share screen dulu ya. Baik, ini nanti akan kami bagi dua sesi. Yang pertama kita akan mencoba menghantarkan kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita berkenalan dengan apa sih artikel ilmiah. Kemudian bagian yang kedua itu adalah kalau kita sudah kenal, kira-kira bagaimana kita bisa menyusunnya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada sebagian juga yang sudah berpengalaman menulis artikel ilmiah, nanti juga kita bisa share kepada teman-teman pada saat nanti di sesi diskusi. Kemudian saya nggak perlu dibacakan lagi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, oleh Pak Moderator, Pak Safiuddin. Ya, kita akan coba sedikit melihat flashback ke belakang, ya, antara guru zaman dulu dan guru zaman sekarang, gitu ya. Jadi kalau dilihat ya, kalau dulu itu
nggak seperti sekarang. Ya kalau sekarang itu seperti tadi kata Pak Hudaya, di depan iPad saja berangkat dari Tangerang ke Serang itu sudah bisa menghasilkan beberapa buku. Dan itu di perjalanan sekitar waktu 1 jam sampai 1,5 jam gitu. Mungkin kalau zaman dulu mungkin dengan mesin ketik sulit gitu. Kalau sekarang mungkin bisa. Bahkan sekarang dengan menggunakan Google Doc, Bapak Ibu tanpa harus mengetik, kita tinggal ngomong saja itu bisa sudah tertulis gitu ya. Kemudian kalau zaman dulu juga posisi guru harus buku berbanyak-banyakan, bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau sekarang itu dengan perkembangan big data gitu ya, kita bisa menyimpan data sebanyak-banyaknya ya, dari buku yang gratis sampai pada buku berbayar. Nah, ini merupakan sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan untuk kita selalu berkarya. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi, bahwa kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan karya. Dan karya kita itu kalau sudah terpublikasi Bapak Ibu, tidak saja dibaca oleh orang-orang di kalangan yang ada di Indonesia, tapi secara internasional. Saya akhir-akhir ini banyak mendapatkan email dari berbagai negara yang untuk membantu mereview artikel gitu ya, karena mungkin beliau juga membaca dari publikasi dari artikel yang kita punya. Gitu Bapak. Nah, sekarang kuncinya adalah ya di sini tadi ya, dengan perkembangan teknologi pada saat ini kita bisa berkarya lebih baik gitu ya. Kalau dulu mungkin kita tahu ya, kalau di kampung itu guru naik sepeda gitu. Kalau sekarang kan Bapak Ibu guru gagah itu ya, kalau ke sekolah itu pasti bawanya mobil gitu ya, ada yang bawa motor gitu, kira-kira seperti itu. Mungkin karena sekarang sudah nyaman, sehingga kita lupa juga kita ada salah satu tugas yang kita lakukan adalah untuk menulis, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian belum lagi tugas dan beban daripada Bapak Ibu guru gitu ya, yang selama ini adalah sangat berat gitu ya. Kemarin saja ketika kalau dulu ya sebelum pandemi itu ya, selalu orang ngomong guru mah enak ya, berangkat pagi pulangnya siang gitu ya, kerjanya cuma ngajar gitu-gitu aja. Tapi begitu terjadi pandemi gitu, ternyata orang tua jadi guru di rumah, waduh, baru juga 3 bulan udah teriak-teriak ya Pak Syaifudin ya, ternyata guru susah gitu ya, harus mendampingi anaknya dan sebagainya gitu. Ternyata tidak gampang. Jadi ternyata orang tua itu sadar bahwa ternyata pekerjaan guru itu adalah sangat sulit, karena tidak saja mengajar tapi juga menanamkan value. Nah, di sela-sela itu harus menghasilkan karya. Nah, gitu ya. Nah, ini mungkin kalau saya tidak akan menjelaskan ini semua ya, karena bagian-bagian tubuh kita itu memang sudah diwakafkan untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Jadi sangat luar biasa kita apresiasi guru-guru ini ya. Nah, kemudian saya mencoba mengutip ya beberapa literatur dan beberapa hasil penelitian dan juga beberapa isu strategis terkait dengan guru ya di Indonesia. Itu adalah persoalan yang ada itu adalah terkait dengan pemerataan guru ya, kemudian kesejahteraan guru, termasuk di dalamnya adalah guru honorer maksud saya, kemudian adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang relatif lambat gitu. Mungkin kalau guru-guru di perkotaan nggak ada persoalan ya, guru-guru yang muda itu nggak ada persoalan ya gitu. Tapi kalau yang udah guru-guru senior itu Bapak Ibu yang kita juga nggak bisa paksakan gitu ya. Kemudian ini adalah salah satu hal yang saya kasih tanda merah. Ini akan menjadi bahasan kita pada kesempatan hari ini. Itu adalah rendahnya hasil karya ilmiah dan juga permasalahan-permasalahan yang lain gitu ya, terkait dengan persoalan pergeseran nilai gitu kan. Pergeseran nilai dalam arti begini. Ada pergeseran bahwa guru itu sekarang yang penting ngajar gitu ya. Dia lupa dengan mendidiknya gitu. Dan itu banyak ya hasil-hasil riset yang menunjukkan itu ya. Kemudian terkait juga dengan mutu pembelajaran. Nah, kita akan fokus pada posisi yang saya kasih tanda merah ya, karena kalau kita bedah satu persatu ya nggak cukup lah ya waktunya. Baik, nah ini saya kemarin diskusi dengan panitia ya, saya akan meng-highlight sedikit tentang masalah PTK gitu ya, karena mungkin di antara ini juga ada mahasiswa, ada juga guru-guru yang baru
ya, yang belum terbiasa dengan apa itu PTK. Kalau yang guru senior, ya dosen yang senior itu sudah paham tuh apa itu PTK. Tapi ketika ditanya pernah nggak melakukan PTK gitu, sebenarnya dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Ketika ada masalah pasti ditreatment gitu. Hanya tidak dituangkan dalam tulisan, itu aja kelemahannya. Sebenarnya kalau dituang ketika Ibu menangani anak dituangkan dalam tulisan sudah bisa jadi gitu. Pertanyaannya bagaimana ini caranya gitu ya. Nah, PTK itu menjadi salah satu bagian dari penelitian ya yang tidak mengharuskan dalam penulisan pelaporannya itu menggunakan pendekatan statistik yang rumit seperti penelitian-penelitian yang sifatnya non PTK. Ya, ini yang dikenalkan pertama kali oleh Goodlewin ya pada tahun 1946, kemudian dikembangkan oleh Chemist, Taggart, Elliot dan sampai hari ini itu digunakan di berbagai negara gitu ya. Bahkan saya sering membaca ya di beberapa artikel yang disusun oleh para ahli pendidikan itu terkait dengan PTK. Perkembangannya sangat luar biasa. Nah, kemudian PTK itu sendiri sebenarnya kan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam rangka untuk mencoba mengidentifikasi permasalahan yang dibatasi ya di dalam satu kelas gitu ya. Tidak melihat yang lain, karena kalau bicara sekolah nanti urusannya PTS itu, penelitian tindakan sekolah itu ada kepala sekolah. Tapi kalau kita sebagai guru itu dimudahkan dengan hanya batasan di dalam satu kelas. Hanya memang ada salah satu kelemahan dalam PTK itu hasilnya sulit untuk dilakukan generalisasi Bapak Ibu ya. Jadi untuk berlaku umum itu perlu justifikasi teoritis yang lebih kuat gitu. Sehingga referensinya yang digunakan oleh oleh kita itu harus banyak gitu ya. Yang mungkin besok Bapak Ibu kita akan ada materi bagaimana cara membuat referensi yang baik gitu ya, yang secara otomatis. Baik, nah dalam rangka apa PTK dilaksanakan itu sebenarnya adalah untuk perbaikan dalam pembelajarannya sendiri oleh guru yang bersangkutan gitu ya. Ya selama ini misalnya Bapak Ibu ketika misalnya nanya kepada siswa melakukan refleksi, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan siklus gitu ya dalam PTK, mulai dari perencanaan sampai pada refleksi gitu. Ya itu sudah dilakukan. Saya seringkali melihat gitu ya di kelas-kelas teman-teman kita melakukan itu. Saya bilang, lah ini Bapak ini sudah melakukan siklus, saya bilang gitu. Cobalah dituangkan dalam bentuk laporan, saya bilang begitu ya. Iya Pak, ini kalau mau buat laporan mulainya dari mana gitu ya. Kebingungannya di situ. Ya padahal problemnya sudah ada gitu ya. Baik, nah sekarang kita coba lihat sedikit karakteristik tentang PTK. Sebentar Bapak Ibu, saya ini agak ada yang menutup ini. Oke. Yang pertama bahwa PTK itu dilakukan oleh guru, ya, yang hanya memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki. Ya, ini fokusnya di situ dan memberikan tindakan tertentu untuk membenahi masalah dan menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Karena apa Bapak Ibu guru tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai guru di dalam kelas selama mengajar. Tidak perlu waktu tersendiri khusus untuk PTK. Gitu. Katakanlah Bapak Ibu dalam 1 minggu ada 16 minggu efektif, Bapak Ibu mau ambil berapa pertemuan, ya kemudian materi apa kira-kira yang pas, persoalan apa yang sedang dihadapi, sudah dilaksanakan saja sambil mengajar tiap hari. Itu hanya memang ada persyaratan dari tim penilai itu harus ada expose ya, apalagi ya kalau MGMP enak, undang aja dari teman-teman sekarang itu diekspos secara online, secara daring gitu, itu akan lebih mudah, nanti bisa saling support kira-kira begitu. Kemudian yang kedua bahwa PTK itu adalah merupakan refleksi diri baik guru maupun siswa dan sifatnya fleksibel. Karena tidak bergantung pada waktu, harus menyisihkan waktu tersendiri. Berbeda dengan penelitian yang lain Bapak Ibu, kalau penelitian eksperimen, penelitian yang survei atau penelitian kuantitatif atau penelitian laboratorium ya dan sebagainya, itu memang harus ada waktu tersendiri dan itu cukup menyita waktu ya, terutama terkait dengan pengolahan data dan analisisnya. Pengalaman saya cukup lama gitu ya. Cukup lama untuk mengolah data. Tapi kalau PTK enggak. Gitu ya.
Karena basisnya dalam kelas, juga dilakukan dalam kelas, ya pada saat kita mengajar juga. Kita tinggal bikin agenda aja, kira-kira begitu. Nah, kemudian menggunakan metode yang sifatnya kontekstual dan tidak memerlukan statistik yang rumit. Jadi mungkin model-model sudah banyak, atau Bapak Ibu punya model tersendiri ya, yang dihasilkan, gitu ya, dengan keterbatasan di masing-masing sekolah. Kira-kira seperti itu. Sebentar Bapak Ibu, saya mau tanda tangan dulu, ada yang ditanda tangan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah terdapat pembagi waktu dan siklus lah. Cirinya kalau PTK siklus, kalau penelitian yang lain nggak ada siklus, ya. Nanti kita lihat seperti apa siklus itu dan berapa harus jumlahnya, dan itu banyak pertentangan Bapak Ibu. Ada yang siklus itu harus sekian kali pertemuan, ya. Ada harus minimal 2 kali, ya. Sebenarnya tidak ada panduan yang pasti, ya, tidak ada standar yang pasti terkait dengan cycle, tapi cycle itu harus dilalui gitu. Kemudian prosesnya adalah terus dinamis, ya, dan hasil penelitian bukan untuk generalisasi. Tetapi dari PTK ini meskipun tidak untuk generalisasi, hasil pelaporan Bapak Ibu kemudian itu bisa dikonvert menjadi sebuah artikel, ya, naskah artikel, kemudian dipublish, gitu. Jadi Bapak Ibu kalau pada kesempatan ini mengikuti kegiatan ini dan kebetulan di rumah pernah melakukan PTK dan belum diajukan angka kredit, itu sudah punya poin 4. Jadi Bapak Ibu bikin PTK, nanti untuk naik pangkat itu poinnya 4. Ikut kegiatan ini ada poinnya setengah. Nanti hasilnya tadi dikonvert menjadi naskah artikel dan dipublikasi, poinnya 4 lagi. Oh, dapat 8 gitu lebih gitu. Dan besok naik pangkat dari 4A ke 4B, 4B ke 4C, nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu gitu ya. Gitu ya. Kira-kira gitu. Meskipun hasilnya memang tidak untuk generalisasi. Gitu. Tapi karena ini adalah sifatnya PTK dan untuk kepentingan perbaikan dalam proses pembelajaran, ya nggak ada salahnya gitu ya. Ketika dengan perkembangan saat ini terkait dengan publikasi ilmiah itu sangat banyak Bapak Ibu, dari jurnal yang paling levelnya rendah, ya, yang tidak terakreditasi sampai pada akreditasinya yang sangat baik, ya, di internasional juga banyak, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kira-kira seperti apa langkah-langkah di dalam melakukan PTK? Jadi sebenarnya dalam PTK itu hanya ada 4. Intinya itu pada siklus. Ya, yang pertama Bapak Ibu harus boleh ditambahkan satu lagi namanya pra. Ya, pra perencanaan. Ketika pra perencanaan itu Bapak Ibu bisa mendesain waktunya, yang nanti akan dilaksanakan kapan. Kira-kira saya mau materi misalnya yang menarik itu adalah kerjasama internasional, itu mau saya PTK-kan gitu ya. Nah, kemudian di pra persiapan itu silahkan Bapak Ibu identifikasi kebutuhannya, ya kan. Tentu RPP kudu wajib ada, instrumen untuk observasi harus disiapkan, dan itu contoh-contohnya di Google sudah sangat banyak, Bapak Ibu tinggal ambil kan, dan itu sudah standar dan harus ada Bapak Ibu supaya nanti untuk mendukung analisis gitu ya. Nah, baru melakukan perencanaan, baru melaksanakan tindakannya tadi, treatment, kemudian Bapak Ibu selama melaksanakan tindakan itu ada observasinya, dan terakhir itu adalah refleksi. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Yang pertama dalam perencanaan itu ada istilah identifikasi masalah. Nah, kadang-kadang masalah itu kan sering muncul, bisa jadi muncul dari gurunya, bisa muncul dari siswanya, bisa muncul dari media yang digunakan, bisa muncul dari kondisi lingkungan kelasnya, atau bisa muncul dari kebijakan yang ada di sekolah misalnya. Itu cara identifikasi masalah. Nah, saya biasanya Bapak Ibu ketika riset itu selalu membuat 5 pertanyaan ini gitu. Dalam ketika kita sebelum mengidentifikasi masalah, kecuali penelitian lanjutan, misalnya pada penelitian kemarin yang belum diteliti adalah ini, baru dilanjutkan. Nah, kemudian masalah apa yang terjadi,
kemudian harus dibuat pertanyaannya apa kira-kira, silakan ditulis ya, diurai Bapak Ibu, nanti dicari mana yang kira-kira bisa dilakukan. Kemudian ketika ada masalah itu, apakah masalah itu berpengaruh terhadap kelas? Gitu. Kalau misalnya ada masalah, ada satu anak nggak pernah masuk, ternyata nggak berpengaruh terhadap kelas, ya nggak usah diriset Bapak Ibu. Gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau ada masalah mengganggu, ya seperti tadi yang disampaikan Pak Hudaya, saya pernah ngajar, udah yakin gitu ya, udah pakai PowerPoint bagus, ya kan? Saya masih ingat ketika mengajarkan permintaan, tapi nurunin permintaan itu secara matematis gitu. Ketika kita tanya ke anak, kagak ada satupun yang ngerti nggak gitu. Aduh, ini kan problemnya berarti dari gurunya ini, kira-kira seperti itu. Nah, itu harus ditreatment. Nah, kemudian karena berpengaruh Bapak Ibu pada kelas. Terus masalah yang ditimbulkan itu, masalah yang lain yang ditimbulkan dalam kelas itu, kejadiannya apa, bentuknya apa misalnya, ya. Jadi konkretnya itu apa. Terus apa yang terjadi jika masalah tersebut saya biarkan. Jadi kalau misalnya masalahnya dibiarin aja, apa dampaknya terhadap keberlanjutan dari aktivitas pembelajaran kita. Dan yang terakhir adalah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah. Nah, dari sini dulu Bapak Ibu. Gitu. Nanti ketemu tuh problemnya. Gitu. Jadi tidak selalu katakanlah siswa tidak mencapai KKM gitu. Itu sudah umum Bapak Ibu. Gitu. Ya, sudah umum menjadi problem. Nanti kalau atau rendahnya prestasi, nanti kalau disampaikan ke guru, Bapak Ibu kepala sekolah bisa marah. Kenapa kok rendah, wong anaknya pinter-pinter gitu kira-kira. Jadi nanti lebih spesifik problem yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah mengidentifikasi masalah, baru kita coba analisis gitu ya masalahnya. Jadi ketika sudah banyak, pilih oleh Bapak Ibu gitu ya. Pilih permasalahan yang mungkin yang paling penting menurut guru gitu ya, dan juga siswa, sehingga ini perlu diselesaikan terlebih dahulu gitu, ya. Kemudian jangan memilih masalah yang di luar kemampuan. Ada masalahnya susah, tapi Bapak Ibu nanti liar sendiri, mending ditinggalin Bapak Ibu. Jadi saya seringkali dari reviewer Bapak Ibu di UNIS, dosen teman-teman itu sampai mundur tidak melanjutkan penelitian. Gitu ya, kayak kasus kemarin ada 1 atau 2 kelompok itu mundur. Jadi ideal banget, masalahnya bagus gitu, tapi ternyata ketika pada proses pelaksanaannya tidak bisa dijangkau gitu ya. Itu problem tersendiri ya. Pengalaman dulu mungkin Bapak Ibu ya, waktu kuliah S1, S2 bahkan S3 itu pengennya ideal, tapi kalau menyusahkan sendiri jangan. Nah, demikian halnya ini PTK ya, masalahnya ideal gitu, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa menyelesaikan, ya mendingan nyari yang lain yang kira-kira mudah saja Bapak Ibu, dan tapi mengganggu gitu. Nah, kemudian karena masalah tadi perlu juga dilokalisir, apa ya, dicari skalanya yang apa namanya, makin sempit gitu ya, kira-kira begitu. Usahakan untuk bekerja sama dengan pengembangan fokus penelitian ya. Kolaborasi Bapak Ibu, jadi jangan sendiri, gantian. Karena di setiap sekolah saya yakin guru itu pasti ada 2 atau ada 3, gitu, itu bisa berkolaborasi, gantian. Nanti mungkin ini saya, berikutnya besok siapa, gitu. Itu akan lebih bagus. Gitu. Hanya memang apa ya, nanti kita lihatlah hasil riset menarik Bapak Ibu terkait dengan seperti apa budaya menulis guru kita ini. Nah, kemudian itu kira-kira cara menganalisis masalah sehingga Bapak Ibu deal atau Bapak Ibu putuskan bahwa itu adalah masalah yang digunakan dalam riset PTK. Nah, ini cara merumuskan Bapak Ibu. Ini saya ambilkan contoh ya dari panduannya punya LPMP PKN IPS ini ya. Tapi ada beberapa yang saya sedikit modifikasi. Misalnya yang pertama, rendahnya kemampuan mengajukan pertanyaan kritis di kalangan siswa. Itu masalah tuh. Kenapa ketika ngajar, ketika suruh nanya, nggak ada satupun yang mau nanya, misalnya. Kan tidak semata-mata harus nilai PTK itu. Ini apa? Siswanya tidak aktif saja itu jadi masalah gitu ya. Kenapa nggak pada mau nanya? Gitu. Kira-kira begitu. Kemudian di rumusan masalah
Ya, dirumuskan baru nanti di-state-kan Bapak Ibu. Nanti bisa dibuat dalam bentuk pertanyaan. Tapi dibuat rumusannya aja dulu. Gitu ya. Kan biasanya Pak kan kalau dalam membuat perumusan masalah, pernyataan masalah itu kan harus dalam bentuk pertanyaan. Nah, itu nanti next saja. Tapi yang penting dibuat kalimatnya dulu. Jadi kalau ada problem, misalnya rendahnya kemampuan mengajukan pertanyaan di kelas, pertanyaan kritis di dalam kelas, berarti rumusan masalahnya siswa ya itu mestinya telah mampu mengajukan pertanyaan yang kritis, tapi dalam pernyataannya pertanyaan mereka lebih bersifat klarifikasi. Jadi tidak analitis, kan pertanyaan analitis kritis itu biasanya diawali dengan kata mengapa dan bagaimana. Bukan pertanyaan apa, kapan, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, baru nanti dibuat dalam bentuk pernyataan masalahnya, itu dalam bentuk pertanyaan. Mengapa gitulah ya, mengapa gitu, baru dijawab, atau apakah gitu, atau bagaimanakah gitu, itu di rumusan masalah boleh gitu. Jadi boleh apakah, bagaimanakah gitu, nanti dalam bentuk kata tanya, karena fleksibel Bapak Ibu, kalimatnya sih bisa diolah tersendiri oleh Bapak Ibu gitu, tidak baku dalam menyusun kalimat gitu. Makanya seorang reviewer dalam penelitian itu harus pandai ketika membaca isi pokok pikiran terhadap sebuah kalimat gitu. Kalau enggak suka disalahin gitu. Saya sih nggak perlu sebut nama Bapak Ibu ya, saya pernah juga membuat PTK, kemudian saya buat pernyataan masalahnya seperti ini gitu. Wah, nggak bisa begini Pak, kalimatnya harus begini. Dia tidak melihat pokok-pokok yang ada di dalamnya. Ada nggak variabel utamanya di dalamnya? Gitu. Sebenarnya kuncinya di variabel. Tapi kalau pertanyaannya sih boleh model kayak apa saja. Gitu. Itu sebagai contoh saja Bapak Ibu, misalnya rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, ya, partisipasi atau rendahnya kerjasama siswa atau apalah gitu yang Bapak Ibu, misalnya kerja kelompok. Dalam kerja kelompok itu kenapa kok yang aktif hanya cuma satu misalnya? Oh, itu persoalan kerjasama. Nah, itu bisa dijadikan PTK oleh Bapak Ibu. Jadi tidak selalu nilai gitu Bapak Ibu ya. Nilai nanti hanya sebagai dukungan saja. Kira-kira begitu. Dan seterusnya nanti silakan dibaca di slide yang materi yang nanti yang sudah saya share kepada Bu Ketua ya. Kemudian ketika sudah di-state-kan rumusan masalahnya, baru dibuat hipotesis tindakan. Jadi hipotesis tindakan itu semacam pernyataan tindakan, nanti kalau saya lakukan ini nanti hasilnya ini, kira-kira gitu Bapak Ibu. Itu namanya hipotesis tindakan atau semacam treatmentnya gitu. Tapi kalau tidak saya lakukan, ya nanti tidak ada hasil yang kayak begini, gitu ya. Yang kalau di dalam penelitian non PTK itu namanya hipotesis penelitian atau jawaban sementara yang nanti harus diuji kebenarannya. Tapi kalau dalam PTK hipotesis tindakan itu cara pengujiannya cukup dibandingkan saja Bapak Ibu, gitu. Ya, cukup dibandingkan misalnya Bapak Ibu ngecek motivasi sebelum dan setelah treatment motivasinya meningkat atau menurun. Udah selesai gitu ya, tidak perlu diuji secara statistik gitu. Ini signifikan atau tidak signifikan gitu. Itulah kemudahannya dalam PTK gitu kira-kira. Nah, di dalam merumuskan hipotesis tindakan Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang menjadi sebuah catatan yang nanti di dalam riset di dalam pelaporan PTK atau dalam usulan PTK itu merefleksikan pengalaman sendiri sebagai guru. Ya. Biasanya kalau kita merenung itu yang bagus di waktu-waktu apa Bapak Ibu ya? Kalau malam sih kayaknya jarang ya. Kalau malam. Biasanya kalau kita ke mungkin pagi-pagi sambil ngopi, ya kalau saya biasanya sambil ngopi pagi-pagi makan rebusan gitu ya, sambil ngerokok Bu, kalau saya biasanya. Atau mungkin sedang di toilet biasanya sambil ngelamun gitu. Itu biasanya inspirasi muncul. Gitu ya. Inspirasi itu muncul. Karena kalau dibuat formal itu kadang-kadang susah. Gitu ya. Kadang-kadang susah. Nah, jangan lupa juga diskusi dengan teman ya, dengan teman seprofesi, dengan kolega, bahkan kalau perlu diskusi dengan siswa gitu ya. Biasanya ngomong hati ke hati. Dan biasanya Bapak Ibu yang triknya begini, kalau Bapak Ibu sulit mengidentifikasi di dalam permasalahan di kelas, kerjasama sama BK.
Karena di PK itu ada pabriknya masalah itu ya. Kira-kira begitu. Ya, itu akan apa namanya membantu memberikan masukan gitu ya kepada pakar atau pada peneliti atau bahkan Bapak Ibu mengkaji, sering buka internet kemudian mendownload artikel-artikel ilmiah, baca, muncul inspirasi. Gitu. Biasanya di terakhir-terakhir itu ada rekomendasi Bapak Ibu. Next peneliti itu harus melakukan ini gitu. Dan biasanya pengalaman saya kalau riset publikasi saya selalu membaca, cari jurnal yang terakhir, kalau sekarang 2021 yang tahun 2021 saya selalu baca apa rekomendasi penelitian. Gitu dari yang si penulis. Gitu. Biasanya ada Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti di materi bagaimana menulis closing, penutup itu nanti akan kita bahas juga. Gitu ya. Itu bisa dengan cara membaca ya. Atau Bapak Ibu mengikuti kegiatan seperti ini ya, atau membaca buku atau membaca koran atau macam-macam lah, sedang naik motor, tapi naik motor nggak mungkin kalau ngelamun ya bisa nyungsep Bapak Ibu ya. Mungkin atau kesempatan-kesempatan yang lain bisa dimanfaatkan untuk merumuskan ya sebuah hipotesis tindakan tadi, tapi tetap mengacu kepada rumusan masalah. Jadi kalau masalahnya ketemu, rumusannya ketemu, hipotesisnya ketemu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kalau rumusannya tadi mestinya bisa mengajukan pertanyaan kritis, tapi faktanya hanya klarifikasi. Nah, hipotesis tindakannya itu jika. Nah, tadi saya bilang kalau jika muncul maka. Jika tingkat kritisian pertanyaan siswa di kelas dijadikan penilaian kualitas partisipasi, mereka setelah diberi contoh dengan pembahasannya, maka kemampuan mengajukan pertanyaan mereka akan meningkat. Gitu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti diberikan kesempatan ya atau misalnya diberikan model pembelajaran ini, nanti nilainya akan meningkat gitu. Kira-kira seperti itu. Banyak lah ya, banyak hal kira-kira Bapak Ibu. Dan contoh yang lain silakan nanti bisa dibaca. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan. Ya, ini yang tadi kita sedikit bahas agak cepat yang ini Bapak Ibu karena kita fokus nanti di penulisannya. Jadi menentukan jadwal dan materi pembelajaran ini terstandar Bapak Ibu, ini bisa dicari di buku-buku PTK, membuat perangkat dan skenario pembelajarannya wajib ada silabus RPP ya, lembar kerja siswa perlu dibuat oleh Bapak Ibu dan instrumen-instrumen yang lain yang berkaitan dengan yang akan dilaksanakan oleh PTK. Jangan lupa Bapak Ibu ada kolaborasi. Ya, biasanya syaratnya itu teman Bapak Ibu suruh kasih ada checklistan tuh ya. Penilaian pembelajaran biasanya harus masuk di situ. Kemudian mempersiapkan fasilitas sarana pendukung yang diperlukan. Kalau perlu ada alat peraga yang disiapkan. Kalau sekarang mungkin alat peraganya canggih Bapak Ibu ya. Kita cari yang di internet itu banyak sekali gambar-gambar yang sifatnya dari 2 dimensi, 3 dimensi ya. Yang bentuknya animasi juga banyak. Ya tergantung kita mau apa enggak gitu. Mempersiapkan cara merekam, kalau sekarang canggih pakai handphone saja Bapak Ibu rekam, ya dan sebagainya. Terutama pada saat Bapak Ibu melakukan tindakan atau pada saat penerapan model pembelajaran itu, ya. Kemudian simulasi pelaksanaan sehingga dapat menumbuhkan serta mempertebal kepercayaan diri. Kalau bisa Bapak Ibu ya ada simulasinya, gitu ya. Simulasi sendiri aja depan kaca gitu kalau nggak yakin. Gitu. Biasanya kan kalau kita ada temennya itu suka grogi Bapak Ibu ya, dilihatin temennya itu suka salah tingkah. Gitu. Kemudian sebagai pelaku PTK, guru harus terbebas dari rasa gagal dan takut berbuat kesalahan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Saya seperti tadi ungkapkan oleh Pak Hudaya, jangan pernah kita malu. Pengalaman saya publikasi Bapak Ibu, itu berkali-kali. Saya 7 kali ditolak di jurnal terindeks Scopus, ya 7 kali saya hitung sampai sekarang, itu baru bisa publish 2. Karena ternyata ditolak itu dapat ilmu. Bapak kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, itu ternyata belajarnya dari situ. Nah, kita juga sama. Ketika kita misalnya gagal dalam PTK, kita tetap harus semangat gitu. Apa masalahnya ketika kita nggak bisa? Kira-kira begitu. Kalau menurut saya sih persoalannya adalah bagaimana kemauan. Kalau kemampuan saya yakin Bapak Ibu punya kemampuan. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan, kita melaksanakan tindakan, ya. Jadi fokus pada tindakan perbaikan yang telah direncanakan,
ya, pada situasi di mana Bapak Ibu pada saat ngajar gitu. Dan hari itu ya biasa saja, tidak perlu kondisinya dibuat-buat biar berjalan secara nature saja. Dan jangan lupa pada saat melakukan tindakan itu juga melakukan kegiatan observasi, pengamatan. Bapak Ibu biasanya kalau misalnya apal dengan nama anak-anaknya ya perlu bisa direkam ya, nanti mungkin di checklistnya belakangan. Tapi kalau khawatir itu juga bisa dibuat checklistan dari instrumen yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu semua, gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak sulit ya, tidak sulit, gitu ya. Nah, karena kenapa ini dalam action itu, observasi itu bisa dilakukan? Karena pada saat itu pada situasi di mana waktu yang paling tepat ketika Bapak Ibu mentreatment, kemudian Bapak Ibu melakukan pengamatan, gitu ya. Jangan sampai besok-besoknya. Nanti kalau besok-besoknya misalnya anak disuruh ngisi kuesioner, itu sudah beda lagi. Persepsinya bisa berubah, gitu ya. Misalnya ketika pelaksana tindakan ada perlu yang dievaluasi, misalnya diperlukan, coba anak Anda bisa mengevaluasi PowerPoint-nya atau mengevaluasi peraganya, langsung dibagikan saja ketika itu. Ya, jadi tidak usah ditunda-tunda karena persepsinya bisa berbeda. Gitu ya. Nah, karena pada proses pengamatan itulah kita bisa melihat gitu ya, pada posisi di mana apakah tindakan itu berdampak atau tidak itu sebenarnya sudah kelihatan. Gitu ya, karena bagian dari semua cycle. Nah, kemudian melakukan refleksi ini adalah melakukan analisis, sintesis, penafsiran, interpretasi, dan menjelaskan dan menyimpulkan. Jadi ketika refleksi itu tidak saja pada posisi bagaimana seorang guru atau siswa merefleksi seperti bagaimana pembelajaran seperti ini, tapi tidak. Ya, tidak cukup hanya dengan itu, tapi dibutuhkan dengan data tadi. Ya, data yang Bapak Ibu punya dianalisa. Itu ya. Misalnya dari sisi kerjasamanya itu kan ada itu ya, Bapak Ibu nanti tinggal ngomongin aja, ditafsirkan, ya tulis saja pokok pikirannya dulu, nanti baru dibuat kalimatnya masing-masing. Ingat Bapak Ibu jangan copy paste ya, membuat analisis itu, karena nanti kalau copy paste ya akan ketahuan Bapak Ibu nanti ini dari mana gitu. Nanti saya kasih contoh lah, seperti apa tulisan yang tidak copy paste dan tulisan yang copy paste gitu ya. Baik, nah kemudian di selama cycle tadi, katakanlah dalam satu siklus itu 2 pertemuan atau 3 pertemuan, nah itu Bapak Ibu sendiri yang atur. Kita tidak perlu ada perdebatan. Dalam satu siklus itu harus ada 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan atau 3 pertemuan, bukan itu persoalannya. Persoalannya dalam satu siklus itu selesai nggak gitu. Kalau nggak selesai ya butuh siklus yang kedua, gitu. Kalau siklus yang kedua nggak selesai ya butuh lagi siklus yang ketiga. Dan ini tidak ada batasan jumlah siklus. Itu yang menjadi catatan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti kita masih berdebat, satu siklus itu harus 2, harus 3 pertemuan, enggak, Bapak Ibu. Tergantung dari kondisi, situasi, dan problem yang dihadapi oleh Bapak Ibu gitu. Kalau masalahnya enggak terlalu besar, tapi memang berdampak, cukup diselesaikan sebentar ya bisa jadi 1 pertemuan selesai. Kira-kira begitu. Tapi kalau Bapak Ibu baca jurnal, artikel-artikel itu umumnya 2 siklus memang. 2 siklus. Tapi ada juga yang 3 siklus. Ada juga yang 1 siklus. Gitu. Nggak ada persoalan Bapak Ibu ya. Itu menurut saya tidak menjadi sebuah perdebatan karena itu tidak penting. Yang penting harus ada siklusnya. Itu saja. Karena nanti akan kembali kepada bobot masalah dan penyelesaiannya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu tadi kira-kira sedikit highlight Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau melakukan PTK gitu. Dan kalau bagaimana struktur penulisan pelaporannya itu sudah contohnya di buku-buku sangat banyak sekali, Bapak Ibu tinggal nyari, itu sudah terstandar ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, udah umumnya bab 5. Sampai bab 5 gitu ya. Nah, pertanyaan muncul sekarang. Kenapa sih kira-kira apa sih masalahnya ketika kita agak malas melakukan PTK atau menghasilkan karya tulis? Apakah buku, apakah artikel, apakah modul, apakah yang lain yang sifatnya karya tulis ilmiah?
gitu yang dihasilkan oleh guru. Ini saya mengambil dari catatan dari murid tahun 2012. Ini saya cantumkan ini apa namanya linknya, Bapak Ibu bisa cek ya. Tentu ini juga tidak asal menulis berdasarkan pada sebuah hasil riset gitu. Yang pertama adalah motivasi untuk menulis gitu. Apalagi kalau kita sudah berpikir praktis Bapak Ibu. Lah naik pangkat 3A ke 3B apa namanya tambahannya cuma 200.000 misalnya, atau tambahan kenaikannya cuma 200.000, ngapain harus capek-capek nulis, kira-kira begitu. Atau bahkan ada yang cara yang udahlah lewat bengkel misalnya. Ya Pak Den ya, ada lewat bengkel bengkel apa penulisan gitu. Sehingga tidak punya pengalaman tersendiri. Jadi ada Pak, saya tidak perlulah disebutin. Mungkin ini rahasia Bapak Ibu semua ya, dan rahasia saya kira-kira seperti itu. Jadi lemahnya motivasi menulis gitu ya. Kemudian yang kedua nih, mungkin ya, kalau ini kan bahasanya dari sana. Kalau saya membahasakan mungkin kita harus meningkatkan membaca saja gitu ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu dengan adanya smartphone itu mau melihat artikel dari jurnal itu udah tinggal download, tinggal baca. Satu hari satu jurnal, misalnya one day one jurnal misalnya, yang kaitannya riset. Waduh, canggih Bapak Ibu. Itu bisa membantu pembelajaran kita. Ya cari kita yang ekonomi gitu ya. Banyak juga. Kemudian mungkin culture. Ini yang saya bilang tadi berpikir praktis gitu ya. Saya masih ingat Bapak Ibu, kalau saya mungkin golongannya masih rendah ya. Jadi waktu kenaikan pangkat itu teman-teman ribut, harus wajib ada karya tulis 2. Waduh gitu. Saya bilang habis berapa ini 2? Sekian Pak. Sekian tuh bukan ratusan ribu gitu loh. Sekian itu jut ngomongnya gitu. Aduh. Gitu. Kalau Pak Usaini habis berapa? Enggak, saya mah punya artikel kok publikasi di Universitas Negeri Malang waktu itu bersama 1 buku gitu. Itu lolos Pak. Gitu. Jadi nggak usah ngeluarin duit gitu untuk kepentingan ini. Hanya yang penting kita mau saja mau nulis gitu bisa gitu Bapak Ibu, nggak usah. Tapi kalau yang berpikir praktis ya karena merasa duitnya ada ya dia mau gitu. Ya kalau kita pikir-pikir kalau ke 3D ke 4A kalau kan harus wajib 3 itu Pak. Wajib 3. Itu kan kalau tinggal ngalihkan saja. Kemudian nanti naik pangkat lagi tambahannya 200.000. 200.000 kali setahun 2 juta. 2.200.000. 2.200.000 kali 3 tahun sekitar 6 juta. Rugi masih. Gitu. Jadi kalau ngeluarin uang naik pangkat masih rugi Pak, gitu secara ekonomi gitu. Tapi kalau dengan hasil karya untung kita. Kira-kira begitu. Karena saya sudah membuktikan Pak. Ya. Mungkin kalau nanti mau publikasi yang kalau bahasa itu mungkin yang bahasa Inggris Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ke jurnal internasional mungkin persoalan bahasa. Tapi sekarang nggak usah pusing Bapak Ibu. Saya ke bahasa Inggrisnya ke belepotan ya, tapi bisa tembus di jurnal terindeks Scopus Q3 itu di Malaysia gitu ya. Jadi waktu itu saya minta translate orang dan bayar, kemudian proofreading juga bayar gitu. Tapi kebetulan di Unis itu baik sehingga diberikan semacam apa namanya insentif Pak. Jadi kalau dihitung-hitung masih untung juga. Gitu. Dan mungkin kurang sistematis dalam berpikir lah. Ini mungkin kita dengan pola diskusi itu bisa diselesaikan bagaimana kita berpikir sistematis gitu ya. Ini kira-kira saya nggak perlu bahas Bapak Ibu ya terkait dengan kenapa ini kegiatan ini juga muncul karena ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yaitu ada khusus tersendiri ya karena untungnya naik pangkat tadi, ada pengembangan diri, kalau peserta masuk ke pengembangan diri ya kan, kalau publikasi Bapak Ibu saya inginnya yang hijau ini ya. Kalau karya inovatif mungkin Bapak Ibu yang suka bikin YouTube pembelajaran gitu ya, itu karya inovatif gitu ya. Tapi kalau membuat artikel itu ada di posisi di hijau gitu ya. Kita fokus di hijau. Nah, ini mungkin saya lewat saja Bapak Ibu. Kemudian mengapa guru harus menulis? Tadi sudah dibahas oleh Pak Hudaya dan juga Bu Ketua. Banyak untungnya Bapak Ibu. Reputasi terutama gitu ya. Kemudian keterampilan menulis akan terasah gitu ya. Jadi kalau Pak Safiuddin tadi rada jeli ngelihat
apa namanya tulisan saya mulai ada yang banyak rentet itu 2018, Pak. Ya, 2018 ke 2021 itu rintip gitu, produktif sekali gitu. Kalau sebelumnya itu ya mungkin saya sama kayak teman-teman yang lain yang ada di UNIS gitu ya, malas-malesan juga gitu. Tapi sejak 2018 itulah saya asah gitu ya, kira-kira begitu. Meningkatkan karir guru sudah pasti, tadi Pak Hudaya sudah cerita. Meningkatkan kesejahteraan, kalau Bapak Ibu bikin buku ya, itu akan menjadi pendapatan tersendiri. Kalau Bapak Ibu nanti aktif dalam menulis, sering diundang jadi narasumber, ya itu juga akan memberikan impact secara ekonomi. Dan yang paling penting ini Bapak Ibu yang terakhir. Jadi kalau saya lebih menyarankan pada diri saya sendiri, selalu kalau saya nulis itu saya ingin memberikan sumbangan sedikit terhadap pengembangan pengetahuan baru di kancah nasional maupun internasional. Itu saja. Karena apa? Bagi kita itu ketika tulisan kita direspon sama orang itu ada kebanggaan, Pak. Gitu. Saya beberapa kali direspon, dikritik terhadap hasil tulisan. Gitu. Bahkan sudah beberapa kali diundang untuk menulis book chapter ya di beberapa penerbit gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, niatnya di sana saja. Kalau yang lain nanti akan ngikutin. Kira-kira gitu. Baik, mungkin sebelum saya melanjutkan ke tentang artikel ilmiah, kira-kira apa kita ada yang dibuka pertanyaan dulu atau gimana Pak Ndin, biar tidak tidak jenuh gitu ya. Karena kan orang fokus itu biasanya cuma 15 menit, Pak. Sisanya itu udah pikiran kemana-mana, kira-kira gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Ini. Tadi sudah dipaparkan berkaitan dengan langkah awal tentang penelitian tindakan kelas sebelum masuk ke artikel. Barangkali ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau mempertajam berkaitan dengan PTK, karena biasanya tadi adalah bermuaranya dari PTK. Kalau PTK-nya kita lalui, nanti mungkin di artikel ilmiahnya akan jauh lebih bagus. Barangkali ada teman-teman yang ingin disampaikan berkaitan dengan PTK di awal. Mangga dipersilahkan. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ibu mungkin yang lain bisa di-unmute mungkin. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dokter kita, Pak Husseini? Pak Agung, Pak Sofir? Kalau enggak ada nanti kita langsung masuk ke artikel ilmiah. Itu ada Bu Resi, Pak. Ada raise hand itu, Pak. Yang pegang itunya. Siapa Bu Marcella ya? Yang itu ya. Yang raise hand itu Bu, ada ya. Bu Resi. Bu Marcella ya. Tolong di-unmute semua. Belum bisa ya, Bu Resi ya? mau bicara, Bu Resi. Halo? Halo? Share screen-nya ditutup dulu sebentar, Pak. Oh gitu? Boleh, boleh. Halo? Siapa tadi ya? Resen ya? Ibu Resi Tusda. Bu Resi, Pak. Bu Jamilah, coba di Bu Marcelanya. Masih di ini, di unmute ya. Tetap. Surat kita semua, cuma yang belum SIM doang. Bu Resi bisa di unmute sendiri?
Belum ya? Coba, bisa nggak? Bisa, Bu Resi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husnaini atas ilmunya yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Izinkan saya Bu Resi dari SMA 1 Kota Tangerang Selatan bertanya. Untuk karya ilmiah, saya sering sekali mengalami masalah dalam kendala bahasa, Bapak. Sehingga ketika saya membuat artikel ilmiah atau PTK, banyak mengambil kalimat dari jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Adakah standar untuk maksimal saya bisa mengambil kalimat dari jurnal tersebut, Bapak? Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Oh, Pak gitu ya. Panden ya. Boleh. Takut ini lupa ya. Ya. Kenapa? Berkaitan dengan apa maksimalisi kalimat yang bisa diambil ya, Bu Resi ya. Ya. Mangga Pak Dokter. Kalau sekarang nggak kayak dulu Bu Resi, jadi tidak ada batasan ya. Yang penting ketika kita mengambil mengutip ya dari jurnal, ya nggak mungkin lah, mungkin kita kutip satu paragraf gitu ya. Mungkin beberapa kalimat yang memang satu kalimat yang ada pokok pikirannya, jangan lupa harus ditulis sumbernya gitu. Mau 2 kalimat sih nggak ada persoalan. Ya misalnya kalau dia menyatakan bahwa kalau minuman yang baik itu harus jernih dan bening misalnya. Berarti kan penjelasannya jernih itu apa, bening itu apa, boleh dikutip oleh Ibu dan diparaphrase. Nah, triknya apa Bu Resi. Jadi di paraphrase itu yang paling kita sering digunakan oleh para peneliti dan mencantumkan kutipannya. Mau 3 kalimat, mau 2 kalimat nggak ada masalah, asal jangan satu paragraf penuh. Kira-kira begitu. Jadi mau ke Charlie nggak? Jadi tidak ada Si Cece mana? Halo. Tidak ada Itu di maksimalnya mana? itu nggak ada sebenarnya, ya nggak ada. Yang penting ketika kita mengutip itu di parafrase, dan yang kedua itu adalah nama sumbernya harus dicantumkan. Misalnya tulisan dari Pak Ndin Safiuddin, ya Safiuddin tahun 2000 berapa gitu. Dan kalimatnya jangan diplek aja, diketik ulang tanpa mengubah isi pokok pikirannya. Gitu, tanpa mengubah isi pokok pikirannya. Kalau khawatir nanti sama, ya mungkin dari kalimat aktif dirubah jadi kalimat pasif misalnya. Gitu. Jadi membuat kalimatnya versi kita saja. Tapi pokok pikirannya tetap ada. Itulah yang namanya paraphrasing yang sering digunakan. Dan kalau bahasa Inggris malah paling enak, Bu. Jadi bahasa Inggris itu dengan translate biasanya, pengalaman saya nih, itu kita masukkan aja ke Google Translate, kalau enggak ke tool translator yang lain. Tapi sekarang Google Translate sudah sangat bagus, menurut saya bagus lah, gitu. Kita translate, lihat bahasa Indonesia dan kita perbaiki kalimatnya, Bu. Baru ditulis sumbernya, gitu. Tapi kalau misalnya ngambilin satu paragraf, ya jadi persoalan juga, Bu. Kira-kira begitu. Jadi yang penting pokok pikirannya aja, menurut saya. Yang lainnya nanti penjelasannya silakan kita buat sendiri. Itu ya, Bu Resi ya. Ya, baik. Baik, Bu Resi. Ada lagi yang dari chat mungkin Pak, ada? Yang dari chat belum masuk, Pak. Kayaknya banyak chat itu, ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ada lagi? Ada lagi, mangga Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan PTK tadi. Sebelum Ada kita ini, lanjutkan Bu, untuk artikel. siapa? Bu Ani ya? Bu Anik dari SMA 8 Tangsel ya. Mangga, Bu. Sudah bisa? Oke.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husaini, ketemu lagi nih. Siap, Bu. Ya, dari SMA 8 Tangsel, Iya. mau nanya ada 2 hal. Iya. Yang pertama menyambung dengan Bu Resi yang dari SMA 1 tadi. Kalau kita ngambil dari misalnya dari satu paragraf dari seseorang, kan tadi dibilang jangan mengubah pokok pikiran ya. Iya. Pokok pikirannya tetap tapi menggunakan kalimat kita sendiri Iya. misalnya. Nah, itu tetap harus ditulis asalnya atau sumbernya, itu satu. Lalu yang kedua, kondisi sekarang ini kan tatap muka masih belum ya, Pak. Ya. Kami juga masih pakai online. Nah, kira-kira trik yang tepat, salah satu karya ilmiah kan kita misalnya saya mau buat PTK. Nah, sementara kegiatan pembelajaran online, kira-kira yang cocok yang bagaimana gitu, minta sharing. Barangkali ada pengalaman atau ada sesuatu bisa deh. Iya. Baca Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum dimatikan ya Bu Ani. Bu Ani, kira-kira ketika Ibu menggunakan pembelajaran daring ada problem nggak? Sebentar, saya sudah dimatikan. Di unmute dulu lah. Oh ya, permasalahan kalau pada saat pembelajaran daring itu ya biasalah kalau anak-anak kan kita misalnya pakai Zoom atau pakai Google Meet itu kadang-kadang ada yang nggak ikut dengan alasan ini, tapi untuk materi kita sharing nggak ada masalah gitu maksudnya. Artinya yang pengalaman selama Ibu melakukan ini ada nggak problem? Apakah munculnya dari siswa, apakah munculnya dari ibu gitu dan sebagainya, ada nggak kira-kira masalahnya? Ketika ada masalah itu pernah nggak Ibu selesaikan? Keterbatasan dalam menyampaikan materi, Pak. Nah, itu bisa jadi masalah jadi materi PTK. Bahan untuk kajian. Iya, gitu. Ya penyebabnya apa? Ya penyebabnya masalah jaringan, ya kan? Iya betul. Masalah jaringan. Kadang-kadang saat jelasin keluar. Itu. Nah, itu bisa. Kemudian treatmentnya apa, Bu? Ketika ada masalah itu, penyelesaiannya seperti apa? Udah jadi itu mah. Ide yang tidak harus dari siswa ya? Ini enggak, bisa jadi dari guru juga bisa. Kan saya bilang tadi muncul masalah itu mau diselesaikan seperti apa? Karena untuk kepentingan perbaikan. Itu, ya. Baik, makasih Pak informasinya. Ya, mangga Bu. Siap. Bu Ani, Leoni sama Pak Husaini. Luar biasa Pak Dokter ini rupanya udah familiar dengan teman-teman yang Tangerang ya. Iya. Mangga yang lain, Bapak Ibu sekalian. Masih ada? Oh ini. Ada Pak di chat Pak, ini dari Bu Sofia. Untuk lama penelitian minimal berapa bulan? Gitu. Kalau non PTK itu biasanya saya pengalaman itu 3 sampai 6 bulan. Gitu. Non PTK. Kalau PTK sih sebulan gak kelar. Gitu, ya. Kira-kira gitu, ya. Tapi biasanya yang sedang mah 3 bulan. Ya di bulan pertama kita prepare, di bulan kedua kita melaksanakan cycle-nya tadi, bulan ketiga kita menulis pelaporan. Kira-kira begitu. Jadi enggak ya sedang lah waktunya gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau mau sebulan ya bisa. Kalau udah biasa sih bisa. Tapi kalau belum biasa ya mungkin 3 bulan yang umum gitu. Bahkan ada juga kalau yang saya baca jurnal Pak Action Research itu dia lama. Ya, dia lama. Bahkan kalau eksperimen itu malah lebih lama lagi karena dia biasanya nguji itu di beberapa negara. Satu model itu diuji di beberapa negara. Kayak saya kemarin dapat problem based learning tahun 2018 itu dia uji itu di Australia, kemudian di Selandia Baru, kemudian orang Australia saya baca artikelnya itu. Dia hanya melihat apakah PBL itu benar nggak sih sesuai dengan yang dilakukan itu berdampak pada learning outcome gitu. Sama kelas kondusif, sama motivasi anak gitu ya. Itu ternyata diuji beberapa kali
di beberapa tempat gitu. Ya itu ternyata 3 tahun baru selesai gitu ya, kira-kira gitu. Hanya menguji PBL, problem based learning. Itu kira-kira. Baik. Ya. Sudah, Oke. Bapak? Tadi sudah 3. Boleh satu lagi sebelum kita lanjut ke Boleh satu lagi artikel? ya. Satu lagi untuk sesi ini. Mangga, ada? Pak Arif? Iya, Pak Arif. Pak Ya, Arif Pak Arif. Rahman dari SMA 2 Tangsel. Ibu, mangga di Enggak. unmute, Pak Sudah, Arif. sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima Selamat kasih kepada Selamat Bapak siang. saya baru pertama kali mengikuti kegiatan Pak Suhaini. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya ketemu dengan Pak Suhaini. Terutama saya tadi tertarik dengan pemaparan Bapak berkaitan dengan PTK Pak ya, terutama kondisi saat ini yaitu dalam keadaan daring ya. Memang banyak permasalahan selain tadi masalah internet dan lain sebagainya. Misalkan kami dari yang saya rasakan Pak ya, pada saat PJJ ini yang pertama kurang aktifnya daripada siswa. Ya. Gitu. Kurang aktif mahasiswa ya. Kemudian nanti misalkan kami dengan pembelajaran yang sifatnya terbatas ini, dengan kita memberikan kuis ataupun ulangan dan lain sebagainya, walaupun posisinya mereka mengerjakan di rumah, itu tetap hasilnya tidak bagus begitu. Ya. Walaupun misalkan grade dan lain sebagainya kami sudah turunkan. Ya, Beda dengan waktu luring ya, dan luring itu otomatis karena mungkin semuanya bisa terlibat secara keseluruhan sehingga hasilnya itu bagus begitu. Saya merasakan yang sekarang nih, apalagi dengan adanya zonasi ya, ada zonasi dengan kondisi yang pertama belum kenal, kemudian kita langsung luring dan lain sebagainya, yang sangat dirasakan dari akademik itu Pak. Ya, sekarang strateginya tuh bagaimana ya, walaupun kami secara ini baik dari bahan apapun saya kasih ya. Kemudian pas dievaluasi hasilnya tuh masih kurang memuaskan begitu. Dengan seperti ya saya mungkin apakah nanti bisa diangkat sebagai PTK atau mungkin strategi apa yang bisa digunakan untuk untuk PTK ini Pak, mau lihat kondisi yang saat ini itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, waduh ya. Pak Arif sudah ketemu masalah nih. Gitu. Iya, baik masalah. Tinggal treatmentnya Pak. Bapak sudah melakukan berbagai treatment nggak Pak? Sudah sih Pak. Misalkan saya kalinya kan menggunakan begini ini, misalkan dengan misalkan dengan berikan pelatihan, tugas, kemudian saya diulangankan lagi ya. Karena terus terang yang kami rasakan itu yang kurang bagus gitu hasilnya itu yang mereka yang tidak begitu terlibat. Ya mungkin tadi yang tadi misalnya tadi ada permasalahan jaringan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari sisi guru mungkin jaringan sih tidak masalah. Tidak masalah ya. Mungkin dari sisi siswa dengan berbagai macam kondisi ekonomi itu bermasalah. Mungkin walaupun secara bahan apapun sudah di-share semua nih. Share kemudian baru kita di semacam pembelajaran ya. Yang bisa dirasakan kalau misalnya betul-betul mereka motivasinya sangat bagus, berarti dia bagus. Nah, justru yang sekarang yang kurang bagusnya itu ya hampir 70% gitu, Pak. Iya. Terus gini, Pak. Bapak ketika memberikan soal evaluasi itu soalnya dalam bentuk pilihan ganda atau esai, Pak? Yang pertama banyak pilihan ganda. Tapi sifatnya pilihan gandanya analisis. Karena kan masalahnya kan dia kan mengerjakan di rumah, kita tidak tahu menggunakan. Kalau misalnya teks buku mungkin dia bisa buka gitu Pak. Tapi kita memberikan soal yang sifatnya analisis. Tapi kalau mereka tidak mengikuti, otomatis akan bisa memecahkan di buku, nggak akan dicari, nggak ada karena analisis soalnya begitu. Baik. Pak Arif itu tolong nanti dicek Pak. Biasanya kalau pakai Google Form itu akan ketemu persentase.
Ada, betul. Mana soal-soal yang paling banyak tidak bisa dijawab oleh siswa. Ya. Dikumpulkan, Pak. Gitu, ya. Tingkat persentasenya misalnya yang tingkat salahnya itu ada 70% misalnya. Itu Pak, itu ada berapa soal Pak di situ. Kemudian oleh Bapak nanti dicek, dianalisis soalnya. Ini kira-kira anak itu tidak bisa menjawab itu soal yang tipe seperti apa. Oke. Nah, nanti baru Bapak akan bisa melakukan treatment tuh dengan model soal yang kayak gini ternyata anak nggak bisa jawab gitu. Itu Pak. Jadi betul kan kebetulan ada di e-learning ya, di e-learning begitu ya. Jadi itu kita bisa jadikan hanya mungkin yang saya tanyakan nih Pak, mohon metode tekniknya gitu ya. Pendekatannya. Ya, kalau metode itu menurut saya relatif Pak. Jadi relatif Pak. Jadi tidak baku dan tidak terstandar. Kalau metode ini pasti bagus diselesaikan oleh anak gitu. Jadi saya tidak berani memberikan rekomendasi inilah metode yang paling bagus enggak Pak. Karena itu semuanya akan bergantung pada kondisi masing-masing. Karena setiap metode punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Gitu. Pengalaman saya biasanya sih saya akan melihat itu Pak. Mana yang paling banyak nggak bisa jawab gitu. Sehingga treatmentnya kita juga nggak terlalu sulit Pak, tidak perlu pakai metode yang pakai project based learning atau problem based learning misalnya atau team pair atau apa yang rumit-rumit Pak. Mungkin metode yang simple, ternyata bisa, misalnya dengan cara menggunakan sering latihan kuis misalnya. Itu malah menjadi menarik Pak. Itu kira-kira. Memang sih yang problemnya Pak pada saat kita aktualisasikan kan bentuk PTK kan di situ berhubungan dengan metode gitu ya. Tapi dalam prakteknya kita sih sudah saya dalam prakteknya itu tidak melihat apakah metode apa yang penting anak misalkan kita di remedial dan pembelajaran bisa naik kan betul. Iya. Ya bisa lebih bagus dari yang sebelumnya terutama misalkan mencapai ya KKM lah seperti itu. Nah itu aja Pak. Jadi ketika misalnya Bapak sudah ketemu ini problemnya sudah kelihatan, ya treatmentnya sudah dilakukan, ternyata ada peningkatan, ya sudah Pak dibuat laporannya Pak gitu. Jadi metodenya tidak harus metode yang canggih gitu. Kalau saya orang Jawa tuh ngomongnya canggih gitu lah. Tidak harus yang wah gitu loh Pak. Mungkin simpel tapi bisa. Itu Bapak sendirilah yang punya treatment kira-kira. Iya siap. Ya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Baik, itu tadi sudah ditutup dengan Pak Arif Rahman pertanyaannya berkaitan dengan hasil prestasi di siswa yang kurang bagus karena pada saat pembelajaran online. Mungkin untuk sementara kita cukupkan dulu untuk sesi pertanyaan atau pertanyaan jawab. Kita lanjut Pak Dokter untuk materi berikutnya berkaitan dengan artikel ilmiah ya. Iya. Sambung lagi untuk season tanya jawab. Mangga dipersilakan Pak Dokter. Ya, baik Bapak Ibu. Ini sebenarnya baru masuk materi pertama nih, ya. Tapi sengaja saya sedikitkan untuk pengenalan artikel ilmiah. Nanti yang menarik nanti di yang keduanya itu, gimana cara nulis artikelnya gitu ya. Ya kita coba saya sampaikan itu terkait dengan masalah apa sih sebenarnya artikel ilmiah itu. Ya ini saya ngambil pendapatnya dari Komara tahun 2017. Itu dinyatakan bahwa yang dikatakan artikel ilmiah itu adalah